Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kenapa ada siswa yang malah dikirim ke barak. Kenapa Gubernur Deddy Mulyadi lebih memilih mendisiplinkan daripada mengeluarkan mereka dari sekolah? Ini bukan soal menghukum, ini soal menyelamatkan generasi. Dan ternyata, di balik semua ini ada strategi komunikasi politik yang cerdas. Kenapa ada siswa nakal malah dikirim ke barak? Ini bukan soal menghukum, ini soal menyelamatkan generasi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ingin menunjukkan bahwa, pertama, ini bukan bentuk hukuman, tetapi pembinaan. Kedua, pendekatan ini untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang tegas, bukan kasar. Ketiga, tujuannya adalah menyelamatkan generasi muda Jawa Barat agar tidak semakin tersesat di jalan yang salah. Inilah gaya komunikasi populis Deddy Mulyadi. Langsung, menyentuh realitas sosial, dan berani menabrak cara lama demi hasil yang lebih nyata. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan pemimpin yang duduk di belakang meja. Ia dikenal dengan gaya khasnya. Pakai iket Sunda, belusukan ke kampung, duduk bareng rakyat, dan bicara pakai bahasa yang sederhana, bahasa rakyat. Ini bukan sekadar gaya pribadi. Ini adalah bentuk dari gaya komunikasi populis. Dalam teori komunikasi politik, gaya populis adalah pendekatan yang menempatkan pemimpin seolah-olah satu suara dengan rakyat. Ia membangun kedekatan emosional, bukan melalui jargon birokratis, tapi lewat simbol budaya, gestur sederhana, dan kehadiran langsung. Pemimpin populis sering membingkai masalah rakyat sebagai prioritas utama dan menyalahkan sistem lama yang dianggap gagal. Dan itulah yang dilakukan Deddy. Ia hadir, menyentuh langsung masalah sosial, dan menyampaikan solusi dengan cara yang bisa dimengerti oleh siapapun. Kalau kita bahas komunikasi populis, ini bukan cuma soal gaya belusukan atau pakai bahasa sederhana. Secara teori, komunikasi populis adalah strategi di mana seorang pemimpin membangun kedekatan dengan rakyat secara langsung, dengan membingkai dirinya sebagai wakil rakyat kecil, dan terkadang memposisikan dirinya berseberangan dengan elit atau sistem yang kaku. Gaya ini sering ditandai dengan bahasa yang membumi, simbol budaya lokal, kritik terhadap sistem lama, kehadiran langsung di tengah masyarakat. Deddy Mulyadi memanfaatkan semua elemen ini. Ia menyampaikan kebijakan bukan lewat meja konferensi pers, tapi lewat percakapan di sawah, di warung, atau bahkan di jalan. Ia tidak tampil sebagai birokrat, tapi sebagai warga biasa yang punya kuasa untuk membantu. Dan disinilah letak kekuatan populisme. Bukan sekadar menjelaskan kebijakan, tapi membuat rakyat merasa bahwa kebijakan itu milik mereka. Maka ketika Deddy membuat program barak siswa, itu tidak dibungkus sebagai sanksi, tapi sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak-anak yang kehilangan arah. Narasi itu, dalam komunikasi politik, sangat kuat. Karena menyentuh sisi emosional, bukan hanya rasional. Apa yang Deddy lakukan? Dalam teori komunikasi politik disebut framing. Ia membingkai kebijakan yang sebenarnya keras, menjadi sesuatu yang terlihat penuh cinta. Ini juga bagian dari gaya kepemimpinan karismatik, menurut Max Weber. Pemimpin yang berpengaruh bukan karena jabatan, tapi karena kedekatan dan gaya personal. Deddy menggunakan narasi penyelamatan generasi muda, bukan hukuman. Ia juga mengandalkan pendekatan simbolik, pakai budaya lokal, bahasa rakyat, dan nilai kebersamaan. Program barak siswa ini menuai pro dan kontra. Dari sisi efektivitas, dampak langsung di lapangan cukup terasa. Pertama, banyak siswa berubah jadi lebih disiplin setelah barak. Kedua, mayoritas kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan. Ketiga, ada efek sosial. Siswa lain jadi lebih hati-hati agar tak ikut-ikutan nakal. Keempat, orang tua mulai mendukung setelah melihat hasil nyata. Namun, kritik tetap muncul. KPAI menyoroti potensi pelanggaran hak anak. FSGI juga menilai pendekatan militer terhadap siswa bukan solusi pendidikan jangka panjang. Deddy Mulyadi menjawab, ini bukan hukuman, tapi bentuk pengasuhan alternatif yang tegas dan manusiawi. Saya yakin 100% ini berhasil. Tegasnya. Yang jadi kunci, pendampingan,
transparansi, dan niat menyelamatkan, bukan menyakiti. Kadang, jadi pemimpin bukan soal menyenangkan semua orang, tapi soal mengambil keputusan sulit dengan niat baik. Deddy Mulyadi memilih jalan yang tidak populer, tapi ia tahu, anak-anak ini bukan untuk dihukum, tapi diselamatkan. Gimana menurut kamu? Setuju nggak dengan kebijakan Barak siswa? Tulis pendapat kamu di komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini biar makin banyak yang melek soal kebijakan dan komunikasi politik di Indonesia.